Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bahasan review produk makeup dari brand lokal Azarin, namanya It's So Perfect Powder Foundation. Nah, powder foundation ini tersedia dalam 6 pilihan shades. Nah, yang aku pilih ini yang nomor 220 Ginger. Nah, pas awal beli tuh aku bingung antara 210 atau 220 ini. Nah, setelah aku bandingin dengan influencer-influencer lainnya, aku memutuskan untuk ambil yang 220 Ginger gitu. Nah, powder foundation ini memiliki beberapa produk claims. Yang pertama, dia ini katanya ada instant blurring effect, sesuai namanya ya, perfect gitu. Terus katanya ini medium to high coverage, buildable, terus memberikan hasil yang matte dan halus. Terus juga katanya long lasting up to 10 hours. Terus juga katanya ini ringan dan gak cakey. Terus juga katanya ini non drying dan juga non cracking. Terus juga katanya ini ada UV protectionnya menggunakan organic chemical UV filter, yaitu ethyl hexametoxycinnamide atau octinoxate gitu. Terus juga katanya ini ada anti blue light dan pollutionnya. Terus juga katanya ini non comedogenic. Terus juga katanya ini bisa di semua jenis kulit, tapi ini best untuk yang kulitnya kering gitu. Nah, perlu diketahui jenis kulit aku tuh combination to oily gitu. Jadi kita lihat apakah di area yang kering bakal cracking atau enggak gitu. Nah, ini kita buka aja. Oh ya, dia ini ada key ingredientsnya. Yang pertama, dia ada ceramide 1 atau ceramide EOP. Jadi dia ini skin identical ingredient, tujuannya untuk memperkuat skin barrier. Terus ada squalene yang merupakan versi lebih stabil dari skin identical ingredient squalene, tujuannya untuk melembabkan kulit. Terus juga ada tocopherol, yaitu versi pure vitamin E, tujuannya untuk melembabkan kulit, dan dia juga merupakan antioksidan gitu. Nah, terus ada ingredients lain yang nggak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita. Yang pertama ada caprylic triglyceride. Dia merupakan skin identical ingredient, tujuannya untuk memperkuat skin barrier. Terus ada ectoin, dia ini antioksidan. Terus dia juga merupakan osmolit, artinya dia dapat membantu menyeimbangkan kadar air di kulit. Terus juga ada kaolin itu tujuannya untuk menyerap minyak berlebih di kulit gitu, kayak clay gitu. Terus terakhir ada ascorbic acid, yaitu pure vitamin C. Kalian perlu tahu kalau dia itu merupakan antioksidan, terus dapat mencerahkan, terus juga dapat boost produksi kolagen di kulit. Nah, terus adanya vitamin E dan vitamin C itu dapat membantu boost UV protectionnya gitu. Nah, ini adalah penampakan packagingnya si powder foundation. Nah, pas aku coba buka tutup si powder foundation ini tuh kayak lagi buka tutup casing CD gitu loh, compact disc gitu. Aku sebenarnya agak-agak takut buka tutupnya, takut ada yang patah gitu, tapi ternyata enggak. Nah, dia ini tuh ternyata lumayan tebal ya gitu, lumayan bulky gitu, tapi nggak masalah gitu. Nah, di dalamnya sudah ada kacanya gitu, ini masih ditutup ya. Nah, terus di bagian depannya ini, yang covernya ini tuh, walaupun dia ini kayak plastik bening gitu, tapi yang ini, yang bagian brandnya ini tuh agak-agak kayak matte, ada emboss tulisannya gitu. Nah, kita buka aja si lapisan cerminnya, karena aku posisi duduknya jauh dari cermin. Udah aku buka ya, ini cerminnya gitu. Nah, terus di ini ada puffnya ini tuh kecil, warna putih gini, ada tulisan Azarin gitu. Terus dia ini ujungnya kayak ujungnya agak lancip gitu, supaya bisa di area-area sempit kayak hidung, terus kayak bagian dalam mata gitu. Nah, terus dia ini penampakannya seperti ini. Terus tinggal dibuka aja. Nih, bagian ininya ya, plastik perantara buat naruh puff ini tuh ringan gitu. Aku kayak takut patah gitu, jadi kalian perlu hati-hati ya pas buka tutup bagian plastik yang puffnya ini gitu. Oke, jujur aku tuh terakhir kali pakai powder foundation tuh lama banget. Aku biasanya pakai cushion, terus baru pakai bedak, jadi kayak dua produk terpisah gitu. Ini aku mau pakai di sebelah sini dulu ya. Nah, di first trial ini aku pengen tunjukin apakah shade-nya sama atau enggak dengan leher aku. Untuk pore blurring efeknya bakal aku zoom in nanti.
Oke, moment of truth. Tegang banget. Kayaknya udah aku ambil ya. Oh. Aku takut ini kegelapan, to be honest. Ada kayak power blurring efeknya nyata sekali ya. Aku cuma takut shade-an ya, kayak agak kegelapan. Oke, ini aku udah pakai di bagian pipi sebelah sini. Yang pasti bisa aku bilang adalah ini pore blurringnya ada, terus juga hasilnya matte dan halus banget. Untuk shade-nya, pas aku pertama kali tap di pipi aku sudah sangat yakin ini agak kegelapan. Nah, kalau kalian bandingin dengan warna, saya keringetan sekali. Dengan warna leher aku, sudah dipastikan yang shade 220 ginger ini kegelapan ya di kulit aku gitu. Kayaknya emang harusnya aku ambilnya 210 sih gitu. Itu patokannya ya kalau kalian mau samain shade-nya sama kulit aku gitu. Nah, aku akan coba pakai ini semalaman seharian dan lihat apakah beneran long lasting sampai 10 jam. Hi everyone, I'm back. Sekarang sudah jam setengah 11 malam, jadi totalnya aku udah pakai powder foundation Azaren ini selama 10,5 jam gitu. Nah, aku sengaja pakai powder foundation ini selama itu untuk ngecek apakah sesuai klaimnya long lasting up to 10 hours, dan juga ngecek apakah tahan lama di jenis kulit aku yang combination to oily ini gitu. Nah, jadi tuh bagian pipi aku ini, itu bagian pipi dalam itu agak berminyak, tapi pipi bagian luar tuh agak kering gitu. Jadi aku bisa berkomentar bagi kalian yang jenis kulit yang berminyak maupun kering gitu. Nah, kalian bisa lihat aku tuh pakai powder foundationnya cuma setengah muka di sisi sebelah sini, yang sisi sebelah sini tidak gitu. Nah, untuk area yang aku pakai powder foundation, pertama aku mau tahu hasilnya di area pipi luar yang agak kering. Nah, untuk area yang agak kering ini, powder foundationnya tuh nggak bikin ada cracking, terus juga nggak terasa kering ketarik gitu. Jadi memang bisa digunakan di jenis kulit yang kering gitu. Bahkan mereka klaimnya powder foundation ini tuh best for dry skin gitu. Nah, untuk area kulit yang berminyak, kalian bisa lihat di pipi aku yang bagian dalam ini malah sudah terlihat shiny ya, excess oil, excess minyaknya muncul gitu. Nah, sepengamatan aku, minyak berlebihan ini tuh sudah muncul setelah 4 jam pemakaian. Jadi memang powder foundationnya Azaren ini tuh tidak ada oil control gitu. Jadi jangan berharap tinggi gitu. But at the same time, kalian boleh berharap dia ada oil controlnya, karena si powder foundation ini mengandung kaolin yang tujuannya tuh untuk menyerap minyak berlebih gitu. Jadi kalaupun kalian yang kulitnya berminyak pakai powder foundation ini tuh nggak perlu khawatir powder foundation itu tuh bakal yang benar-benar hilang dari kulit kalian gitu, karena masih banyak juga yang nempel di kulit kalian. Jadi intinya tuh setelah berjam-jam pakai di kulit yang berminyak tuh powder foundation ini tuh cuma kayak fading aja gitu, nggak yang benar-benar hilang. Jadi bagi kalian yang pakai powder foundation ini cuma sekali sebelum berangkat ke kantor, terus pas seharian di kantor, pas pulang kantor kalian nggak touch up, itu tidak perlu khawatir muka kalian bakal terlihat aneh kayak ada yang bolong-bolong, atau karena si powder foundationnya ini tuh meleleh gitu di area yang berminyak gitu. Jadi dia ini tuh di kulit yang berminyak tuh sebenarnya masih termasuk bagus loh gitu, masih ada yang nempel di kulit. Jadi dia ini cuma fading aja gitu, kayak menipis aja pigmennya, nggak yang benar-benar hilang gitu. Maka dari itu si Azaren ini berani klaim kalau powder foundation ini bisa untuk semua jenis kulit gitu, bahkan yang kulitnya berminyak sekalipun gitu. Jadi kalian bagi yang kulitnya berminyak ini tinggal touch up aja gitu di area yang biasa berminyak, dan kalian bakal mendapatkan hasil matte-nya sesuai kalian pertama kali apply gitu. Nah, aku mau tunjukin ke kalian ya, ini
area yang berminyak ya. Aku mau touch up ya. Nih bagian pipi sini ya, kalian perhatiin. See? Excess oil, minyaknya langsung hilang gitu. Jadi memang kalian yang jenis kulit berminyak ya tinggal touch up aja gitu. Dan tidak perlu khawatir bener-bener hilang dari kulit kalian gitu si powder foundationnya gitu. Nah terus klaimnya yang untuk klaim yang lain, menurut aku dia ini tuh ringan sekali beneran. Selama seharian aku pakai powder foundation ini tuh bener-bener kayak nggak pakai apa-apa di kulit aku gitu. Tapi pas ngaca, oh ternyata gue pakai make up gitu loh. Jadi ini tuh beneran seringan itu, padahal namanya powder foundation. Sepengalaman aku pakai powder foundation tuh masih terasa kayak pakai sesuatu di kulit aku, tapi ini enggak gitu. Bahkan kulit aku tuh kayak masih bisa bernapas gitu. Nah, terus untuk coveragenya yang klaimnya medium to full, menurut aku dia iya medium coverage gitu, bisa di build up. Tapi menurut aku tuh nggak yang bener-bener full coverage, karena untuk yang area bawah mata tuh aku bisa melihat area gelap itu masih kayak sedikit kelihatan. Terus untuk yang bekas jerawat itu masih kayak agak-agak kelihatan gitu. Terus untuk yang kulit yang texture kayak misalnya karena beruntusan itu, menurut aku aman-aman aja, dia nggak accentuate, nggak yang bikin tekstur kulitnya tuh makin kelihatan gitu. Jadi aman-aman aja gitu. Ups, ternyata ada beberapa poin yang lupa aku sebutkan. Pertama mengenai flashbacknya. Nah, sepengalaman aku pas tadi foto pakai flash itu muka aku nggak terlihat kayak keabuan atau putih gitu. Pokoknya powder foundation ini flash safe gitu. Jadi kalian kalau mau pakai powder foundation ini di acara malam hari yang dimana kalau foto tuh biasanya pakai flash, ini aman ya gitu. Nah terus mengenai oksidasinya, sepengamatan aku ya, dia ini tuh bisa dibilang minim oksidasi, nggak yang bikin tone-nya tuh jadi tambah menggelap, enggak. Pokoknya ini minim oksidasi gitu, bahkan kayaknya nggak ada oksidasi sama sekali gitu. Nah terus apakah dia ini transfer proof, karena biasanya kan masih perlu pakai masker ya gitu. Jadi apakah dia aman kalau bisa pakai masker gitu. Jadi aku sekarang lagi nggak pakai masker, tapi aku mau tes transfernya pakai tisu, masih bersih. Nah seperti kalian lihat aku lagi keringetan karena emang kalau lagi syuting tuh aku matiin kayak kipas anginnya gitu biar nggak ada suara. Nah aku coba lap keringat ya, apakah transfer. Kalian bisa lihat, nggak tahu ya bisa lihat apa enggak, tapi si powder foundationnya ini tuh minim transfer ya gitu. Kalian jadi tidak perlu khawatir. Nah aku coba lagi di area yang lain yang nggak kena keringat ya. Powder foundationnya ini tuh bisa dibilang minim transfer loh gitu. Jadi kalian tidak perlu khawatir si powder foundation ini bakal transfer misalnya di baju kalian, di masker kalian. Ini masih aman banget gitu. Bisa dibilang ini juga sebenarnya dia nggak terus sweat proof juga, karena kalau keringetan juga masih ada yang kayak luntur dan transfer gitu. Jadi bisa dibilang powder foundation Azarin ini minim transfer gitu. Nah bener deh, ini bener-bener kayaknya semua udah aku coba rangkum di satu video ini. Jadi segitu aja review aku mengenai Azarin It's So Perfect Powder Foundation. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.